Halo, Kuro Kitsune di sini. Kuro Kitsune akan menyampaikan 5 berita terbaru di Jepang. Yang pertama, ada seorang gadis berusia 8 tahun yang terluka akibat kecelakaan jet ski. Menurut berita ini, di tepi Danau Biwa di kota Takashima, Prefektur Shiga, ada laporan bahwa seorang gadis berusia 8 tahun terluka akibat kecelakaan jet ski. Seseorang yang berada di dekat lokasi langsung menghubungi pemadam kebakaran. Menurut polisi, seorang pria sedang mengendarai jet ski dengan 2 anak atasnya. Ketika tiba-tiba terjadi akselerasi mendadak, pria tersebut dan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun terjatuh ke danau. Sementara gadis berusia 8 tahun tetap berada di atas jet ski. Gadis itu kemudian terjatuh ke tanah dan wajahnya terluka. Tidak ada cedera yang dialami oleh anak laki-laki dan pria tersebut. Jet ski itu meluncur sejauh 24 meter di daratan sebelum menabrak bangunan dan berhenti. Sekarang polisi sedang menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Yang kedua, ada berita orang hilang saat sedang memancing. Menurut berita ini, orang yang hilang adalah Kousuke Okuyama, seorang pegawai kantoran berusia 42 tahun dari kota Kita. Menurut penyelidikan polisi, Okuyama memberitahu istrinya bahwa dia akan pergi memancing sekitar pukul 7.30 pagi pada tanggal 16. Dia berangkat dengan mobil, tapi sampai malam hari dia belum juga pulang, sehingga istrinya melaporkannya ke polisi. Sekitar pukul 7.20 pagi pada tanggal 17, seseorang menemukan mobilnya di sungai Kakuse yang mengalir di daerah kota Kita. Polisi memastikan bahwa itu adalah mobil Okuyama, tetapi mereka tidak menemukan dirinya di sana. Di dekat mobil, ada peralatan memancing yang ditinggalkan. Polisi menduga bahwa saat Okuyama sedang memancing, dia mungkin terbawa arus karena suatu alasan, dan sekarang mereka bekerja sama dengan pemadam kebakaran untuk mencarinya. Tapi hingga sekarang belum ada yang ditemukan. Berita yang ketiga adalah tentang situasi bandara. Menurut pengelola Bandara Hokkaido, sekitar pukul 9.30 pagi, ada laporan tentang gunting yang ditemukan di area tunggu keberangkatan Bandara Shin Chitose. Untuk memastikan keamanan di area tersebut, pemeriksaan keamanan sempat diberhentikan dan mulai sekitar pukul 12.30 siang. Semua penumpang diminta untuk melakukan pemeriksaan keamanan lagi. Akibat kejadian ini, ada sekitar 35 penerbangan di Hokkaido yang mengalami keterlambatan, dan totalnya mencapai 139 penerbangan. Sampai saat ini guntingnya tidak ditemukan dan Hokkaido Airport sedang memeriksa kondisi pengelolaan di toko-toko yang ada di area tersebut. Berita yang keempat yaitu tentang lalu lintas. Menurut JR Tokai, Shinkansen Tokaido yang sempat diberhentikan kemarin antara Tokyo dan Nagoya sekarang sudah beroperasi normal mulai dari jadwal keberangkatan pertama hari ini. Selain itu, di antara Tokyo dan Shin Osaka ada 7 kereta, sementara Nozomi yang beroperasi di kedua arah. Untuk kereta Tokaido Shinkansen arah ke utara, katanya sudah mulai banyak kursi yang terisi pada sore hari. Di sisi lain, di jalan tol juga terlihat kemacetan menuju berbagai arah. Menurut Pusat Informasi Lalu Lintas Jalan Jepang, hingga pukul 16.30, ada kemacetan 17 km di area layanan Takasaki di Jalan Tol Kanetsu, 16 km di depan terowongan kecil Jalan Tol Chuo, dan 14 km di dekat area parkir di Jalan Tol Tohoku. Diperkirakan, kemacetan ini akan terus berlanjut malam ini di berbagai tempat. Sementara itu, beberapa maskapai penerbangan mengatakan bahwa hari ini adalah puncak perjalanan, tetapi dampak dari angin topan nomor 7 masih mempengaruhi beberapa penerbangan domestik yang berangkat dan tiba di Bandara Haneda. Japan Airlines membatalkan 30 penerbangan, sedangkan All Nippon Airways membatalkan 32 penerbangan. Hal ini berdampak pada sekitar 8.300 penumpang. Dan berita yang kelima adalah mengenai cuaca, yaitu peringatan sengatan panas untuk 3 prefektur. Tokai mengalami panas ekstrim selama 24 hari berturut-turut. Di Nagoya, suhu sudah mencapai 35 derajat lebih sedikit setelah jam 10 pagi. Diperkirakan suhu maksimum di Nagoya bakal mencapai 30 derajat. Di Gifu 39 derajat dan di Mieking adalah 38 derajat. Di Gifu sudah ada peringatan waspada. Diperkirakan suhu panas yang berbahaya ini akan terus berlanjut sampai awal minggu depan. Jadi kita perlu hati-hati dan menghindari keluar rumah terlalu lama di bawah terik matahari agar tidak terkena heat stroke. Sekian berita dari Kuroi Kitsune. Terima kasih.